Shalom, selamat datang dalam Sumber Kasih, berdoa bagi Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa untuk memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga dan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal 5,
ayat 13 sampai dengan 14. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Ayat 14, "Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan kita pada sore hari ini adalah damai bagi negeriku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita telah memasuki bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebuah bulan di mana seluruh bangsa Indonesia merayakan sukacita kemerdekaan karena terbebas dari belenggu penjajah. Bagi warga Indonesia, Agustus identik dengan kemeriahan. Tetapi tidak demikian halnya dengan 2 kali perayaan terakhir ini. Di bulan kemerdekaan kali ini pasti akan sangat berbeda. Karena hingga saat ini kita masih bergumul dan masih terus melewati bulan kemerdekaan ini di tengah pandemi global yang sedang terjadi, yaitu pandemi virus corona. Pandemi virus corona yang sudah kurang lebih 1,5 tahun lamanya ini telah mengubah segalanya. Tak ada kemeriahan dan gegap gempita aneka lomba pada 2 kali Agustus. 2 kali Agustus itu adalah tahun 2020 dan tahun 2021 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada 17 Agustus 2020 yang lalu, kegiatan dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga dibatasi. Tak ada beragam lomba, apalagi tahun ini, ketika angka harian kasus positif terpapar corona sudah berlipat-lipat kali jumlahnya dibanding tahun lalu. Semua di segala sektor akhirnya mengerem aktivitas publik ketika si virus corona di satu sisi seperti ngegas. Pandemi virus corona memang telah melumpuhkan sebagian besar bidang kehidupan di seluruh dunia, baik di sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, bahkan mungkin harapan hidup seseorang. Membuat sebagian besar orang mati rasa terhadap sukacita yang dulu pernah dialami. Kesedihan karena ditinggalkan oleh anggota keluarga korban COVID-19 menjadi sebuah duka yang berskala nasional bahkan global. Kita seolah dijajah kembali oleh sebuah entitas baru yang belum pernah kita temui sebelumnya, yang membelenggu kita dalam kesedihan dan kesusahan, membuat kita mendambakan kembali kemerdekaan yang sebelumnya pernah kita rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua mengingat dengan jelas bagaimana tahun-tahun sebelum pandemi kita merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh canda tawa dalam lomba 17 Agustus. Baik di lingkungan rumah, di lingkungan kantor, atau di lingkungan kampus. Sebuah kegembiraan yang saat ini sepertinya akan sulit kita ulangi. Apakah sukacita kemerdekaan sama sekali tidak bisa kita rasakan untuk saat ini? Apakah semua akan terasa sepi dan berjalan tanpa riuh pernak-pernik kemerdekaan? Iya, hal itu sangat mungkin terjadi untuk saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah dalam konteks gereja dan jemaat, apakah arti kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kita umat Tuhan? Sesungguhnya kemerdekaan yang sejati bagi kita umat Tuhan adalah saat di mana hidup kita telah terbebas dari belenggu dosa.
Pandemi yang terjadi seolah mungkin telah mengalahkan kita, membuat kita terjatuh dalam jurang kesedihan dan tanpa harapan, mengembalikan kita pada ingatan lama akan penjajahan kuasa dosa. Namun sesungguhnya pandemi ini menjadi pemantik bagi kita untuk melihat karya pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Melalui pandemi yang terjadi saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita mampu melihat bagaimana Allah dengan ajaib memelihara kehidupan kita. Bahwasannya dalam momen kemerdekaan yang sunyi ini, justru kita bisa mengambil waktu untuk mengingat kembali bagaimana kehidupan lama kita yang dulunya terjajah oleh kuasa dosa, kini telah merdeka oleh karena darah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang kemerdekaan sejati, kita percaya bahwa kita telah dilepaskan, telah dibebaskan oleh Sang Penebus yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka pada hari ini kita dipanggil untuk ikut merdeka. Pertanyaannya kenapa? Ya, karena kita telah dilepaskan dari lumpur dosa. Kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Kita bebas untuk berdoa. Kita bebas untuk memberitakan firman. Saat ini kita bersyukur Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian, bahwa dalam masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa, kita masih ada sampai saat ini. Kita yakin bahwa semuanya hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, kita masih ditolong, kita masih dijaga dan diberkati. Itu semua bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi karena pertolongan Tuhan buat kita semua. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-14 dari pembacaan kita, dikatakan bahwa sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita dimerdekakan untuk saling mengasihi. Jadi dalam minggu-minggu Pentakosta ini, masa disebut sebagai masa gereja berjuang, dan kita sebagai gereja diingatkan tentang penyertaan Tuhan di dalam perjuangan hidup. Allah selalu beserta dengan gerejanya, atau Allah beserta kita. Itulah perayaan yang besar dengan puji-pujian dan penuh syukur. Kita percaya bahwa kita dipanggil, kita diutus, kita dimerdekakan dengan satu tugas dan tujuan yang Allah berikan, yaitu supaya kita saling melayani satu dengan yang lain dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingin wabah pandemik ini segera berlalu. Kita ingin segala sesuatu kembali normal seperti sedia kala. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengontrol semuanya. Dan tidak ada satupun hal yang terluput dari kuasa tangannya. Kalau burung-burung pipit pun tidak dia lupakan, dan sehelai rambut di kepala kita pun tidak lepas dari pengawasannya, seperti dalam Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Maka kebenaran ini tentu akan memenangkan hati kita. Kebenaran ini akan juga menenangkan hati kita. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak dapat berbuat banyak di tengah pandemik virus corona ini. Namun kita bisa melakukan sesuatu yang kita percayai memiliki kuasa yang sangat besar, yaitu berdoa. Mari Bapak, Ibu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19, agar mereka bisa segera sembuh dan sehat kembali. Untuk para petugas medis yang sedang bekerja keras di garda terdepan, untuk para ilmuwan yang segera menemukan metode pengobatan yang efektif, untuk para pemimpin negeri
pejabat pemerintahan agar diberi kebijaksanaan dalam masa-masa sulit ini. Kita berdoa untuk keamanan semua orang di seluruh dunia dan juga untuk hati kita supaya tetap fokus kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada ungkapan yang sangat menguatkan yang berbunyi demikian. Doa bukanlah pilihan tambahan ketika semua cara gagal. Manusia mengerjakan apa yang mampu ia kerjakan. Namun ketika manusia berdoa, Tuhanlah yang bekerja. Ketika seluruh dunia sedang menghadapi tantangan berat, mari kita terus percaya bahwa kebenaran yang berasal dari Tuhan telah memerdekakan kita, termasuk dari rasa takut dan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan mengontrol segalanya dan Dia akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain menjaga iman dan bertekun dalam doa, mari kita menjaga imun tubuh dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Jika kita bersikap waspada dan menerapkan serta mematuhi protokol kesehatan COVID-19, bukan karena kita tidak beriman atau kita tidak percaya Tuhan akan melindungi. Sebaliknya justru karena itulah yang Tuhan kehendaki. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Iman adalah hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita juga perlu melakukan bagian kita. Saat seluruh dunia termasuk Indonesia sedang berjuang melawan wabah COVID-19, mari Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita gunakan waktu, hati kita dan pikiran kita untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang baik dan untuk hal-hal yang berguna. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, seperti menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan, serta memperkuat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan ibadah. Dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita, sehingga kita juga turut berkontribusi dan berperan serta dalam perjuangan Indonesia dalam melawan wabah COVID-19 untuk mewujudkan damai sejahtera bagi negeri kita tercinta. Selamat Hari Kemerdekaan ke-76 negeriku tercinta. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dengan harapan kiranya dalam tuntunan dan lindungan Tuhan, Indonesia akan tetap tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Engkau tahu, ya Tuhanku, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang.
biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu, ya Tuhanku, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami siang dan malam. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan Tuhan kepada kami, melalui berkat firman Tuhan yang telah kami terima pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami agar senantiasa kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, sehingga kami boleh menjadi lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan untuk senantiasa memimpin kami, sehingga kami selalu ada dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa yang baik, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa bagi bangsa kami, negeri kami tercinta Indonesia, di mana saat ini sedang mengalami pandemi global COVID-19. Tuhan berkati segala usaha upaya yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami. Dalam usaha untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19, Tuhan kiranya berkati segala program yang sedang dijalankan,
seperti program vaksinasi, kebijakan-kebijakan yang diambil sehubungan dengan mengatasi masalah pandemik ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemampuan serta hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin negeri kami, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Bahkan secara khusus pemerintah Kota Bontang, biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi TNI, Polri, tenaga medis, bahkan relawan-relawan yang bertugas di garda terdepan untuk mengatasi masalah pandemik. Petugas pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarga oleh karena COVID-19. Saudara-saudara kami yang di PHK atau berkurang penghasilan di tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara kami yang mengalami kekerasan di masa pandemi COVID-19. Bahkan siapapun kami yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena COVID-19 ini. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami keteguhan hati. Biarlah dalam masa-masa sulit seperti saat ini Tuhan, kami senantiasa fokus dan berorientasi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mengontrol kehidupan kami dan tidak ada satupun hal yang terluput dari kuasa tangan Tuhan. Olehnya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang dalam kondisi terpapar virus COVID-19. Tuhan tumpangkanlah tangan bagi mereka. Tuhan menolong mereka dalam segala usaha dan upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan kiranya memberkati makanan, minuman, serta obat-obat yang dikonsumsi, memberkati para medis atau bahkan keluarga yang merawat mereka. Berkenan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk para anggota jemaat, secara khusus GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh senantiasa dimampukan untuk patuh dan disiplin, untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Tuhan tolong kami, sehingga kami sebagai jemaat Tuhan di Sumber Kasih Bontang boleh senantiasa terus menjadi berkat bagi sesama kami di lingkungan manapun kami berada. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, baik saat ini maupun kehidupan masa depan kami, biarlah senantiasa ada dalam rancangan Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ini doa kami, syukur hati kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.